Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMK Negeri 2 Sawah Lunto. Saya Aminullah Salam, mahasiswa PPG dan Jakbat 1 tahun 2024. Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar melaksanakan PPE di SMK Negeri 2 Sawah Lunto. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Oke, sebelum kita lanjut, ada dulu yang hadir hari ini? Ada. Apa beritanya? Sakit. Adik. Asik Maulana. Apa beritanya? Sakit, Pak. Sakit. Apa lagi? Adik. Apa lagi? Sadam. Oke, Sadam. Yang lain? Ayo, Pak. Kita doa dulu dah. Kita doa. Keras. Sebelum kita lanjut Pak, tanya dulu sama kamu. Materi kita hari kemarin apa? Tablik, khutbah dan dakwah. Tablik, khutbah dan dakwah. Apa itu khutbah? Apa yang bisa? Pak. Salah, Pak. Oke. Masih ingat materi kita tentang khutbah? Khutbah adalah pidato tentang keagamaan. Pidato tentang. Yang kedua lagi, apa itu dakwah? Ya, Pak. Dakwah itu menyampaikan, mengajak, Pak. Mengajak mana? Yang baik, Pak. Mengajak jalan yang Baik. bagus. Siapa lagi? Apa itu tentang tabligh? Yang bisa tunjuk tangan. Sebutkan nama kamu. Apa lagi? Sul. Tabligh artinya menyampaikan ajaran Islam secara lisan. Menyampaikan ajaran Islam secara. Nah, itu adalah tabligh. Yang mau kita lihat hari ini adalah tentang cara menyusun teks. Kemudian bersamaan dan perbedaan. Itu yang mau kita lihat hari ini. Kita nggak akan bahas lagi tentang apa itu khutbah ya. Sudah ya. Sebelum kita pelajari lebih lanjut, kita Pak pengen lihat dulu bagaimana pemahaman kamu tentang tata cara menyusun teks khutbah Jumat dan dakwah dari yang perempuan ya. Kemudian bagaimana menganalisis persamaan dan perbedaan dakwah dan khutbah. Pak pengen lihat dulu bagaimana pemahaman kamu ya. Ada asesmen awal yang harus kamu isi. Itu Pak bagikan melalui linknya ya. Oke, Pak kirim melalui linknya melalui ketua kelas. Nanti ketua kelas silakan dibagi dalam grup lokal ya. Ini hanya untuk melihat pemahaman kamu melalui materi kita hari ini ya. Oke, sisi saja di mana kemampuan kamu dulu. Dapat kirim silakan dikerjakan. Sudah sampai semuanya? Sudah. Oke ya. Ada masalah? Tidak. Berapa habis? Berapa lama waktu? 10 menit. 10 menit cukup. Cukup, Pak. Silakan dikerjakan 10 menit ya. Sudah sampai semua? Sudah, Pak. Oke, sudah selesai kamu kerjakan? Sudah. Langsung dikirim ya. Semuanya dalam selesai mengerjakan asesmen awal ya. Ini hasil nilainya kamu lihat di depan. Ada nilainya di depan nih ya. Silakan dilihat di mana kurangnya nanti kamu cari nanti jawabannya apa yang kita bahas hari ini ya. Oke.
Oke. Sebelum kita lanjut, Pak pengen lihat dulu ya, kenapa kita harus mempelajari materi kita hari ini. Ini yang sangat perlu kamu ketahui ya. Kenapa menyusun khutbah harus dilakukan dengan teliti. Ini berkaitan dengan materi kita ya. Kenapa penting materi kita hari ini? Sebabnya adalah ini yang harus kamu lihat nantinya. Kenapa menyusun teks khutbah itu dia adalah atau teks dakwah itu harus dilakukan secara teliti. Ini kenapa harus? Kamu nanti ini jawabannya. Apa juga syarat sahnya? Nih, apa saja syarat sah sebuah khutbah Jumat itu? Contohnya kan ini, yang laki-laki ini ya. Ini apa yang laki-laki? Kamu kan biasanya pergi sholat Jumat dengan khutbah kan? Ya. Setelah dengan khutbah, kenapa teks itu harus disusun secara teliti oleh khatib? Kemudian apa saja syarat sahnya sebuah khutbah? Ini kan kita lihat hari ini. Teks dan dakwah. Perhatikan dari kamu. Siapa yang bisa baca? Saya Pak. Oke, silakan. Cara menyusun teks khutbah Jumat dan dakwah. Pertama. Langkah-langkah menyusun teks dakwah. 1. Menentukan tujuan dakwah. Kedua. Menetapkan judul khutbah. Ketiga. Cara kita menyusun teks khutbah Jumat. Termasuk nantinya cara menyusun teks khutbah, kemudian ada teks dakwah ya. Ini caranya. Ya. Kemudian kita lihat lagi apa saja yang menjadi perbedaan khutbah Jumat dan dakwah. Siapa yang bisa baca? Silakan. Satu. Waktu pelaksanaan pada khutbah Jumat, waktu pelaksanaan adalah sesudah matahari tergelincir. Oke, lanjut. Masuk waktu zuhur. Ah. Pada hari Jumat, rentang waktu pelaksanaan terbatas. Oke. Sedangkan pada dakwah, waktu pelaksanaannya dapat dilaksanakan kapan saja dan waktunya tidak terbatas. Ya, waktunya tidak terbatas. Tapi kalau kita lihat dakwah, itu waktunya tidak terbatas. Kalau waktu untuk khutbah Jumat, Waktu terbatas. waktunya terbatas. Kalau khatib Jumat dan juru dakwah, kalau khatib Jumat harus laki-laki. Kalau dakwah boleh laki-laki, boleh perempuan. Itu bedanya ya. Oke. Nanti setelah Pak bagi menurut kelompok, kamu akan bahas berdasarkan kelompok-kelompok yang ada. Salah satu, udah tahu kan? Kelompok 2 udah tahu kan? Ya, Kelompok 3. Sekarang kita bagi. Menghitungnya bagaimana? Berdasarkan absen atau bagaimana? Absen Pak. Absen. Oke, silakan kita bagi. Aditya, Fikri, Alvano. Satu kelompok. Aditya, Satu kelompok. ada, Pak. Bang ada ya? Ya. Yang ada saja lah Pak tunjuk. Apa tunjuk aja baca bagaimana? Apa dulu? Tunjuk lah. Oke, 1, 2, 3. Kamu di kelompok, satu kelompok. Kemudian satu kelompok, kemudian satu kelompok, satu kelompok, satu kelompok. Oke, silakan duduk tempatnya masing-masing. Setelah pengerjaan kelompok, perhatikan lagi semuanya per kelompok. Setelah kita bahas nanti semua kelompok, hari kapan kita bisa menampilkan teks khutbahnya di depan bagi yang laki-laki? Kapan bisa? Hari ini di sini depan ya? Bisa ya? Bisa. Hari ini kita diskusikan dulu permasalahan yang ini. Selesai ini, tentu kamu sudah bisa menyusun teks khutbah. Masing-masing nantinya membuat teks khutbah bagi laki-laki, bagi yang perempuan membuat teks dakwah. Oke, kita bahas dulu yang ini, masalah ini. Selesai kamu bahas masalah ini nantinya, itu kamu akan insya Allah bisa menyusun teks dakwah. Paham itu? Silakan kamu cari di mana saja, mau di internet, mau di buku-buku, terserah ya, literaturnya. Pokoknya dapat kita pakai sumber-sumber itu. Bisa semuanya? Silakan dikerjakan masing-masing kelompok. Cukup 30 menit? Cukup. Oke, silakan dikerjakan dalam waktu 30 menit ya. Kelompok ini ada kesulitan? Oke, ya. Siapa yang mencari nanti sini ya? Satu akar kelompok saja dibuat, itu cari bersama-sama ya. Ya Pak. Saya sangat memahami. Karena waktu kita sudah habis untuk diskusi,
Ya, kita tampilkan masing-masing kelompok ya. Apa hasil diskusinya yang kamu dapatkan ya. Kelompok berapa dulu yang akan menampilkan hasil diskusinya? Kelompok 1. Silakan kelompok 1 berdiri kelompok 1. Kelompok 1 berdiri semua. Khotbah Jumat sejak awal dimaksudkan sebagai wahana penyampaian ajaran-ajaran Tuhan kepada masyarakat sekali dalam sepekan. Ya, oke, bagus ya. Itu hasil dari kelompok 1. Siapa yang bisa menanggapi? Ada tak tanggapan dari kelompok lain? Silakan. Ada? Nah, oke, sekarang kelompok 2 lagi. Silakan. Mana siapa yang mau menampilkan kelompok 2? Amel, silakan Amel. Itu lebih mendalami dan mempelajari tentang ilmu menjadi petugas khotib untuk mengetahui rukun dan syarat syah pelaksanaan khotib Jumat agar bahasa yang disampaikan bisa diterima dan dipahami. Ya, bagus. Ya, bisa kasih aplaus dulu untuk kelompok 2 ya. Oke. Nah, sekarang kelompok 3 lagi ya. Karena semua kelompok sudah tampil, ya. Karena semua kelompok sudah tampil, kamu udah tahu bagaimana cara menyusun teks khutbah, tabligh dan dakwah. Itu kamu udah tahu. Bagaimana caranya kan? Sudah tahu semua? Sudah. Sudah. Karena kita sudah bahas di masing-masing kelompok. Sekarang kamu harus mampu membuat konsep khutbah bagi laki-laki, konsep dakwah ceramah bagi perempuan. Ini kapan kita kumpul? Sini depan saja ya. Oke, karena waktu kita hari ini tidak cukup. Oke, kamu kerjakan. Terserah apa mau judulnya. Ada yang bertanyakan tentang proyek kita? Tidak ya. Berarti temanya bebas, asal sesuai dengan susunan khutbah, sesuai dengan syarat-syaratnya, rukunnya tadi ya. Oke. Karena waktu kita juga ada SPD yang harus kamu kerjakan, Pak kirim melalui link ya kepada grup lokal atau ketua saja. Ketua saja ya. Oke, Pak kirim melalui ketua saja. Nanti ketua melalui grup lokal. Oke, silakan kamu kerjakan LKPD yang sudah ada. Ya, oke. Sudah ada sama ketua. LKPD-nya sudah ada linknya dengan ketua. Silakan kamu kerjakan. Berapa menit waktunya? Berapa menit kamu kerjakan? 10. Cukup 15 menit? Cukup? 15 menit cukup? Cukup sekali. Oke. 15 menit. Makasih waktu ya. Oke. Sudah selesai LKPD yang mengerjakan? Sudah. Oke, karena waktu kita sebelum kita tutup, Pak pengen dulu tahu semuanya bagaimana pembelajaran kita hari ini. Sangat menyenangkan. Sangat Menyenangkan. menyenangkan. Oke, terima kasih. Kesimpulan yang dapat kamu ambil hari ini dari pembelajaran kita apa? Apa kesimpulan yang bisa diambil? Oke, Gading. Apa tadi Gading? Bisa memahami tentang khutbah. Ya, bagus. Apa lagi? Siapa yang bisa? Apa menyusun teks? Oke, nah. Oke, hari ini karena waktu kita tidak cukup lagi, jangan lupa minggu depan, hari Senin depan, untuk kita tampilkan proyek kita masing-masing tentang penyusunan tentang khutbah dan dakwah ya. Kamu tampilkan nanti praktekkan di depan masing-masing nantinya. Ya, masing-masing kamu mempraktekkan khutbah Jumat di depan. Jangan lupa nanti ya, hari Senin depan. Oke. Untuk hari ini kita tutup dulu dengan bacakan Alhamdulillah. Amin.